Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Agri Channel. Kali ini kita akan lanjutkan kembali guys, unboxing bab 6 klaster pajak bagian ke-7 RUU Cipta Kerja yang terkait dengan perubahan undang-undang perpajakan. Kita akan lanjutkan kembali guys, perubahan di pasal 113 RUU Cipta Kerja terkait dengan perubahan undang-undang, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan atau undang-undang KUP. Baik guys, terima kasih telah like dan share, dan terima kasih juga selama ini telah menyaksikan guys. Oke, dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, mohon klik subscribe ya yang masih bertuliskan warna merah. Oke guys, selamat menyaksikan. Bagian keempat guys, itu adalah perubahan pasal 13 Undang-Undang KUP diubah dengan RUU Cipta Kerja. Oke. Ini pasal 13 tentang penetapan atau penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Oke guys, kita langsung persandingan, kita perbandingkan ya. Dari ketentuan pasal 13, penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. SKPKB. Oke. Nah, di sini masih sama sepertinya guys, di ayat satunya, pasal 13 ayat 1, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal-hal sebagai berikut. Oke. Nah, di sini guys, di pasal 13 ayat 1 huruf A ya, ada yang berubah ya. Dan memang mestinya begini sih guys. Oke, kita lihat ya. Di KUP dulu, Undang-Undang KUP, pasal 13 ayat 1 huruf A. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Ya, oke. Menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal di RUU Cipta Kerja guys, pasal 13 ayat 1 huruf A. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Oke guys, lanjut guys, huruf B, sepertinya tidak ada perubahan ya. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3. Oke. Ya, di situ ada kapan SPT harus disampaikan guys, baik untuk SPT masa maupun SPT tahunan. Dan setelah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Oke, dapat memberikan SKP guys, SKPKB. Nah, berubah ya, huruf B, huruf C sekarang. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%.
terbit SKP guys, huruf C. Huruf D, SKP KB ya, huruf D, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Pasal 28 terkait pembukuan guys, oke. Pasal 29 terkait dengan pemeriksaan. Kewajibannya tidak terpenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, terbit SKPKB. Tapi ingat ya, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Dijen pajak dapat menerbitkan SKPKB. Huruf D. Huruf E. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4A. Oke. Bisa terbit SKPKB juga guys, gara-gara PP atau PKP secara jabatan. Nggak berubah guys. Pasal 13 ayat 1 huruf E. Lanjut lagi huruf F sekarang guys. Ini ketentuan baru ya, di Undang-Undang KUP belum ada. Pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Oke, masih ingat ya guys? Oke, masih ingat di bagian waktu kita membahas perubahan di Undang-Undang PPN ya guys, berdasarkan pasal 112 rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dipersandingkan dalam dengan Undang-Undang PPN ya bisa mengkreditkan walaupun di sini belum melakukan penyerahan. Tapi di sini guys, yang tidak melakukan penyerahan BKP, JKP, ekspor BKP atau ekspor JKP dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan. Nah, ini kalau dikembalikan pajak masukannya kalau dia lebih banyak ya dan diminta gitu ya. Atau telah mengkreditkan, ini ngomongnya atau ya guys. Walaupun tidak direstitusi tapi telah dikreditkan, maka di sini Dijen Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Oke guys, dan tentunya bisa berdasarkan mesti berdasarkan pemeriksaan pajak ya guys. Oke, kan ketahuinya dari sana guys. Ya, tidak melakukan penyerahan BKP JKP, tidak melakukan ekspor BKP, ekspor JKP dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6E Undang-Undang PPN dan perubahannya. Ya, bisa diberikan SKPKB. Oke, lanjut lagi guys, di ayat 2, pasal 13 ayat 2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, oke, nggak berubah ya guys, masih sama kata-katanya, dan huruf E, oke, huruf A dan huruf E, ditambah dengan, oke, kita lihat KUP dulu guys, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diberikannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Oke, di sini sudah ada batasan maksimal guys, yang sanksi bunganya sebesar 2%. Sekarang kita lihat di RUU Cipta Kerja, ya, pada ayat 1 huruf A dan huruf E, ya, huruf A berarti berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan NPWP, dibuka sebagai PKP secara jabatan, oke, huruf A dan huruf E, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, yang di KUP sudah ada kata-kata maksimalnya guys, ya, ketentuan maksimal, sama dengan Undang-Undang RUU Cipta Kerja juga guys, 24 bulan. Bedanya, kalau yang di KUP 2%, di sini tarif bunga, oke, sanksi bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Intinya ini aja sih sebenarnya. Tarif bunga per bulan tidak lagi 2%, tapi ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke. Kita lihat di pasal 13 ayat 2A. Ini aturan baru ya guys, belum ada di KUP. 2A, 2B, oke, dan ayat 3. Oh enggak ya.
di pasal 13 ayat 2A dan 2B aja nih aturan barunya. Oke, kita cek guys. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif. Oke, huruf F guys, ini yang baru ya, yang ini guys. Ya. Ketentuan yang diatur dalam pasal 9 ayat 6E. Ini aturan baru juga guys di Undang-Undang perubahan Undang-Undang PPN ya di RUU Cipta Kerja. Ini aturan baru juga. Maka di sini ditambahkan ketentuan masalah sanksinya. Oke, kita lanjut lagi guys. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada 1 huruf F ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke guys, ya. Jadi ini yang belum melakukan penyerahan kalau baru berdiri ya, siap-siap nih guys. Oke, bisa di SKPKB diperiksa gitu ya, plus sanksi bunga sebesar tarif bunga per bulan berdasarkan ketetapan Menteri Keuangan. Oke, kita lanjut lagi pasal 13 ayat 2B. Tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 2A. Dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% guys. Dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penyidikan sanksi. Oke guys, ya udah ada tambahan yang 15% berarti udah ada ketiga ya. 5%, 10%, 15%. Oke. Suku bunga acuan ditambah N% gitu kali ya. Oke, 5, 10, 15. Ini yang 15 guys, berdasarkan SKP. Oke ya. Oke, lanjut lagi guys, biasa ini ya. Baik, kita cek ya, pasal 13 ayat 2B, siapa tahu ada keterangan lebih lanjut guys. Oh, cukup jelas guys. Ayat 2, ayat 2A, ayat 2B semuanya cukup jelas. Oke guys. Oke. Sekarang ayat 3 ya. Kita sekarang ke pasal 13 ayat 3. Sepertinya tidak berubah. Oke, kita baca dua-duanya langsung kalau tidak berubah. Jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Huruf A, huruf B, 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong dipungut tetapi tidak atau kurang disetor, atau 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Oke, sama ya guys, pasal 13 ayat 3. Sekarang kita ke ayat 3A guys, ketentuan baru belum diatur di Undang-Undang KUP ya. Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf C, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya. Ini oke sih guys. Ya, walaupun bicara sanksi, tapi di sini dipilih yang sanksi tertinggi nilai besaran sanksinya. Oke guys, ya luar biasa nih guys. Jadi nggak sanksi gitu ya, berupa huruf C. Oke, ayat 1 huruf A dan huruf C. Oke, huruf A ini guys, huruf C ini guys. Ya, jadi nggak double ya. Di sini sanksi yang tertinggi kata pasal 13 ayat 3A tadi ya. Oke, ketentuan baru. Nah, lanjut lagi guys. Ya, ini KUP ya begini emang. Tata cara semua formalitas kan, undang-undang formalitas. Oke. Ini sepertinya di ayat 4. Cuman perbedaannya doang di paling bawah guys. Oke. Ya, kita lihat dulu ya yang sama-sama hitam tulisannya di pasal 13 ayat 4. Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setelah saat tutangnya pajak, beratnya tahun pajak, bagian tahun pajak,
atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. Daluarsa penetapan guys 5 tahun. Menjadi pasti katanya. Tapi di KUP berhenti guys, titik. Di RUU Cipta Kerja, oke, yang warna biru guys, ada komanya di sini. Kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dimaksud. Oke. Ya, dalam waktu 5 tahun, nggak ada penetapan, maka daluarsa. Dirjen pajak tidak berhak lagi melakukan penetapan gitu ya intinya ya. Kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dimaksud. Dan balik lagi ke sini ya guys, dan kata-kata dimaksud ini ya, dalamnya 5 tahun ya. Jadinya ya, kalaupun sudah hampir 5 tahun, ternyata ada pidana pajak, ya mundur lagi guys, daluarsanya. Dirjen pajak tetap berhak menetapkan, melakukan penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Intinya gitu ya. Oke, pasal 13 ayat 4. Lanjut lagi guys, pasal 13 ayat 5. Nah, ini dihapus ya guys. Kita lihat di sini ayat 5. Walaupun jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tetap diterbitkan ditambah sanksi implementasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila wajib pajak setelah jangka waktu dimaksud tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Berdasarkan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihapus guys. Oke. Ya, jadi ini materinya naik ke atas ya. Cuma di sini sanksinya aja yang belum di Cipta Kerja nih, karena dihapus pasal 13 ayat 5. Oke. Sanksinya ya. Ya, sanksinya gimana nih? Ini bisa jadi di kata-kata ini sih guys. Pidana pajak ini jadinya ntar bisa jadi lari ke pidana pajak tentunya ya. Oke guys. Jadi pasal 13 ayat 5 Undang-Undang KUP melalui Undang-Undang RUU Cipta Kerja pasal 13 ayat 5 dihapus. Oke, lanjut sekarang ayat 6. Ada perubahan ya guys. Tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke guys, itu bagian ke-4 dari perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam RUU Cipta Kerja. Oke guys. Oke, bagian kelima guys, itu adalah ketentuan pasal 13A. Diubah dengan dihapus guys. Oke, kita cek ya di Undang-Undang KUP pasal 13A itu bicara apa sih? Oke, dihapus ya. Oke, ini yang dihapus guys di Undang-Undang KUP. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau memberikan keterangan isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak. Dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran pajak jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Oke, itu yang dihapus guys di bagian ke-5 dari perubahan Undang-Undang KUP berdasarkan pasal 113 RUU Cipta Kerja. Oke guys. Perubahan ke-6 dari RUU Cipta Kerja guys, merubah ketentuan pasal 14 tentang penerbitan surat tagihan pajak. Oke, kita lihat persandingan guys, perubahannya di mana. Ya, pasal 14 ayat 1, kita cek dulu. Di situ disebut Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila tidak ada perubahan. Huruf A, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Sama guys, tidak ada perubahan. Dari hasil penelitian, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Oke, tidak ada perubahan. Pasal 14 ayat 1 huruf C,
Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Oke, nah ini di huruf D guys, sepertinya ada perubahan di sini. Kita lihat dulu yang Undang-Undang KUP guys. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Nah, di RUU Cipta Kerja huruf D diubah menjadi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Nah, ini lebih tegas ya guys. Di sini membuat faktur pajak, koma, tetapi tidak tepat waktu menjadi terlambat membuat faktur pajak. Oke, diubah menjadi terlambat guys. Ya, langsung saklek guys yang ini guys. Nah, kemudian huruf E guys. Oke, sepertinya ada perubahan. Kita lihat dulu Undang-Undang KUP. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, atau identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan huruf G Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Oke, kita lihat sekarang guys di RUU Cipta Kerja yang hitam masih sama ya guys. Cuma di sini sepertinya ada tambahan ayat. Oke, lanjut. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5. Oke, ini faktur pajak guys. Dan ayat 6, ini dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Oke, ditambahkan ya ayat 6 ya. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Nah, mulai berubah guys, warna biru guys. Selain identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak, serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B. Oke. Ya, huruf B-nya benar ya. Nah, huruf C dan huruf H, nah ini saya nggak tahu nih. Soalnya di 13 ayat 5 itu nggak ada huruf H, guys. Oke, adanya huruf G. Nah, di sini nama dan tanda tangan. Nama itu di huruf B, tanda tangan itu di huruf G. Huruf C ini kalau nggak salah PPN yang dipungut, guys. Huruf C ini kalau nggak salah PPN yang dipungut. Ya, sebentar, konfirmasi dulu. Ya benar, jenis barang atau jasa guys. Di huruf B ini jenis barang atau jasa, huruf C guys. Jenis barang atau jasa, ya, kemudian jumlah harga jual atau penggantian. Jadi nama dan tanda tangan itu, nama itu di huruf B guys. Oke. Nama identitas ya, nama alamat, identitas pembeli ya, huruf B. Kemudian huruf G itu, huruf C itu adalah jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. Nah, di sini disebutkan huruf C dan huruf H. Huruf H itu nggak ada, guys. Di RUU Cipta Kerja pun huruf H itu nggak ada. Cuma sampai 13 ayat 5 huruf G. Oke. Ini sepertinya juga masih ada salah ini ya, salah ketik. Tapi menurut saya ini kalau signifikan, guys, ini. Karena mestinya nama itu huruf B, identitas ya, dan huruf G, tanda tangan guys, nama dan tanda tangan. Ya, nama dan tanda tangan berhak menandatangani faktur pajak. Itu ada di huruf G guys. Nah, ya, Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya dalam hal yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Oke, not guys ya. Di sini mungkin masih ada kesalahan tulis guys dari Balai Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Ya, jadi di sini kalau menurut saya guys, kalau melihat dari Undang-Undang PPN, misalnya 13 ayat 5 huruf B dan huruf G. Oke, Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Sama ininya ya. Oke, ini mirip guys. Nah, cuman kalau ngelihat kalimat ini guys, ya, di sini karena nggak ada pemilahan seperti Undang-Undang PPN, ini bisa menimbulkan perbedaan persepsi guys. Karena sebelumnya kan di sini ada dua ya. Untuk yang di atas ini yang menerbitkan faktur pajak, yang di bawah menerbitkan faktur pajak pedagang eceran, intinya gitu ya. Nah, sementara di sini seperti tidak ada pemilahan, guys. Oke, bisa jadi di sini karena menyebutkan 13 ayat 5 dan ayat 6, ya.
Oke, yang tidak dikenakan sanksi ini berarti selain identitas pembeli, BKP, JKP. Oke, dan ini kata-katanya langsung di sini nggak ada pemilahan, misalnya atau gimana gitu ya guys. Serta nama dan tanda tangan, dan di sini diakhiri dengan penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Nah, kalau ngelihat ini jadinya penerbit faktur pajak selain pedagang eceran seperti tidak boleh salah jadinya. Oke? Nah, gitu ya. Jadi ini bisa ya gini kan karena nyambung terus nih. Kalau yang di Undang-Undang PPN kan di sini ada pemilahan ya. Yang di atas untuk faktur pajak ya, huruf E angka 1, yang angka 2-nya untuk faktur pajak pedagang eceran. Nah, yang ini jadinya itu tadi guys, bisa menimbulkan perbedaan persepsi, perbedaan interpretasi guys. Ya, karena pemahaman orang terkait dengan peraturan pajak kan atau apalagi undang-undang ini ya, bisa berbeda-beda. Oke, coba kita cek guys. Siapa tahu di memori penjelasan ya, pasal 14 ayat 1 huruf E ini ada. Coba kita cek dulu ya. Pasal 14 ayat 1 cukup jelas guys. Cukup jelas ya guys. Ya, pasal 14 ayat 1 cukup jelas. Oke. Ya, saya berharap di sini ada yang lebih tegas lah. Ya, karena di undang-undang sebelumnya, di undang-undang PPN ini kan ada pemilahan. Mana penerbit faktur pajak, oke, huruf E, pasal 14 ayat 1 huruf E, mana penerbit faktur pajak pedagang eceran yang tidak dikenai sanksi, guys. Karena di sini dikecualikan. Ya, selain ngomongnya kan gitu kan. Oke guys ya. Jadi ini buat jaga-jaga guys. Kesimpulannya, jangan sampai salah guys. Buat para penerbit faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, di sini memang ke pedagang eceran kan faktur pajak pedagang eceran itu memang tidak dapat dikreditkan guys, jadi nggak ada masalah. Tapi buat yang 13.5 dan ayat 6, faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya bersama dengan faktur pajak kan bisa dikreditkan ya sebagai pengurang pajak keluaran untuk menghitung PPN terutang guys. Oke ya, ini ya guys ya. Kita harus waspadai yang ini guys. Pasal 14 ayat 1 huruf E di perubahan RUU Cipta Kerja. Oke, lanjut lagi guys. Nah, kemudian di pasal 14 ayat 1 huruf F dihapus. Yang dihapus di Undang-Undang KUP guys, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Ya, kan lebih tegas lagi kan, lebih tegas lagi bahwa untuk pengusaha kena pajak ya di pasal 9 ayat 9 perubahan di RUU Cipta Kerja, kata-katanya yang tadinya bulan berubah jadi masa guys. Oke, 9 ayat 9 yang tidak dikreditkan untuk masa pajak yang sama ya, dapat dikreditkan dalam 3 masa pajak. Kalau nggak salah gitu deh. Jadi cek lagi ya. Ya, dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat. Sepanjang belum dibuangkan sebagai biaya, belum ditambahkan dikapitalisasi dalam harga perolehan BKP atau JKP, serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini, undang-undang PPN ya, undang-undang kerja pertama yang diubah dengan RUU Cipta Kerja. Oke guys, kemudian yang pasal 14 ayat 1 huruf G, pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah berikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya ini juga dihapus guys. Karena memang kan dihapus juga di Undang-Undang Cipta Kerja ini guys. Di ini ya, yang gagal berproduksi yang diganti sekarang. Oke, yang belum melakukan penyerahan dapat mengkreditkan. Oke guys, silakan dicek lagi ya terkait dengan unboxing perubahan Undang-Undang PPN guys, ya perubahan yang ada di pasal 112 RUU Cipta Kerja. Oke, kemudian pasal 14 di sini ayat 1 huruf H ada ketentuan baru guys yang belum diatur di Undang-Undang PPN. Oke, STP juga dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak guys, ya. Dapat diterbitkan Dirjen Pajak apabila di sini dapat ngomongnya ya, dapat menerbitkan surat ketetapan pajak apabila terdapat imbalan bunga, apabila tadi benar ya, apabila terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak dalam hal diterbitkan keputusan, diterima putusan, atau ditemukan data atau informasi.
yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak. Oke, bisa lewat STP juga kalau ternyata imbalan bunga seharusnya tidak diberikan. Ya, tapi di sini ada terbit keputusan, berarti kan putusan ini putusan pengenaan pajak ya guys, atau data atau informasi. Oke guys, ketentuan baru guys, ya pasal 14 ayat 1 huruf H. Oke, sekarang kita cek di pasal 14 ayat 2-nya guys. Sepertinya tidak ada yang berubah ya. Surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Oke, tidak berubah. Sekarang kita lihat pasal 14 ayat 3 guys. Ya, ada perubahan sama di sini. Masalah sanksi bunga 2% berubah guys. Oke, kita lihat dulu di Undang-Undang KUP. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak. Berubah guys, pasal 14 ayat 3 di RUU Cipta Kerja yang biru ya guys. Yang kita masih sama semua nih. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sisanya sama guys, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Oke, atau sampai dengan diterbitkan surat tagihan pajak. Oke, dan dikenakan paling lama 24 bulan, sama ya. Oke, 24 bulan di sini untuk paling lama juga di sini dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke guys, ada kata-kata di sini dihitung penuh 1 bulan. Oke, perubahan guys masih sama 24 bulannya, bedanya di sini tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Lanjut lagi. Nah, ini juga sepertinya berubah guys. Kita cek di Undang-Undang KUP dulu. Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada 1 huruf D, huruf E, huruf F. Ini semua terkait Undang-Undang PPN ya guys. Masing-masing selain wajib menyetor pajak yang berutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Oke, turun guys, turun 1% ya. Ini huruf F yang dihapus nih di sini di Undang-Undang di RUU Cipta Kerja. Jadi cuma ada D dan E ya. Oke, kita cek di sini, nah dihapus ya guys, huruf F. Oke, lanjut. Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dan huruf E. Masing-masing selain wajib menyetor pajak yang berutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Oke, turun guys. Oke, turun menjadi 1%, yang tadinya 2%. Tapi dari DPP guys. Ya kebayang nggak kalau setahun ternyata di sini ya huruf D dan huruf E ya terlambat bikin satu pajak misalnya, atau masalah identitas nih guys. Oke, sanksinya itu adalah kalau setahun di sini salah, berarti 1% dikali omset setahun guys. Oke guys, ya lumayan turun 1%, tapi tetap aja guys. Kalau saya bilang sih lebih baik gimana caranya jangan sampai kena sanksi. Oke, pasal 14 ayat 5 dihapus guys. Terhadap pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G, kan huruf G tadi dihapus ya. Dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan bayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, dihapus ya. Dan gagal berproduksi ini di Undang-Undang PPN juga sudah dihapus guys, gagal berproduksinya ya, diganti ya kalau nggak salah. Oke, yang belum melakukan penyerahan jadi kata-katanya. Oke, pasal 14 ayat 5 dihapus. Oke, gantinya di sini ada pasal 14 ayat 5A. Oh enggak, ini pasal 14 ayat 5 ini untuk semua ya, tadi besaran sanksi di sini guys. Yang pasal 14 ayat 3 ya. Oke, di Undang-Undang KUP belum diatur guys. Pasal 14 ayat 5A. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Sama guys ya. Sejauh ini sudah ada tiga jenis tambahan persen ya di sini selain suku bunga acuan 5%, 10%, 15%. Oke, ini 5% lagi dan dibagi 12.
berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Oke, ada lagi pasal 14 ayat 5B guys. Baru lagi ya, belum diatur. Di sini ada daluarsa penetapan penerbitan STP guys. Surat tagihan pajak diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat perutannya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Ini bagus nih guys, ya. Ada daluarsanya. Tadinya nggak ada guys. Coba kita cek ke atas. Ada nggak kata-kata dalam 5 tahun? Nggak ada ya. Ya, di Undang-Undang KUP nggak disebut guys. Kalau di SKPKB itu kan, SKPKB kan disebutkan dalam 5 tahun menerbitkan penetapan dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Di Undang KUP ada, tapi STP nggak ada nih guys. Ya, baru di perubahan di RUU Cipta Kerja ini, STP pun menyebutkan penerbitan STP 5 tahun guys. Di pasal 14 ayat 5B. Oke, nah kemudian ada lagi pasal 14 ayat 5C. Oke, ini pemblokiran daluarsa sepertinya guys, 5 tahun. Lanjut ya, dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat 5B. Dan ini guys, ya, dikecualikan ayat 5B. Oke, surat tagihan pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1. Nanti kita cek guys, ada perubahan juga ya. Diterbitkan paling lama sesuai dengan daluarsa penagihan surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Oke, dikecualikan juga huruf B, ya, surat tagihan pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 9 dapat diterbitkan paling lama 5 tahun sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan apabila wajib pajak tidak melakukan upaya banding. Oke guys, ya. Kalau misalnya tidak banding kan dia kenaikan 50% guys di pasal 25 di sini. Ya, jadi di sini diterbitkan paling lama 5 tahun sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Daluarsa lagi bila tidak mengajukan banding si wajib pajak. Lanjut lagi guys, pasal 14 ayat 5C huruf C. Surat tagihan pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 5D dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal putusan banding diucapkan oleh hakim pengadilan pajak dalam sidang terbuka untuk umum. Oke guys, ini masalah daluarsa semua ya, di tiap titik di sini ya. Dari mulai dia tidak membayar utang pajak di pasal 19 guys, untuk upaya penagihan ya. Kemudian lanjut lagi di masalah keberatan bila tidak mengajukan upaya banding, sama semua bilangnya 5 tahun. Oke. Sebentar yang huruf A enggak ya guys? Huruf B 5 tahun, huruf C masalah di sini banding ya. Sanksi administrasi ya. Karena di sini ternyata banding JWP ditolak. Oke, tidak dikabulkan. Oke, di sini dapat diterbitkan STP-nya atas sanksi administrasi. Ada upaya banding tadi pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KUP ya guys. Diterbitkan paling lama jangka waktu 5 tahun sejak tanggal putusan banding diucapkan oleh hakim pengadilan pajak dalam sidang terbuka untuk umum. Oke, berarti kita cek nanti nih pembacaan putusan banding di sini ya. Kapan? 5 tahun sejak itu berarti. Dapat artinya ya guys ya. Kalau lebih cepat lebih baik sih. Ya. Oke guys, lanjut lagi pasal 14 ayat 6. Tata cara penerbitan surat tagihan pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, kita tunggu aja ini karena lumayan perubahannya nih guys pasal 14. Oke guys, itulah bagian ke-6 dari perubahan dalam RUU Cipta Kerja. Oke guys, demikian bahasan unboxing dari bab 6 klaster pajak bagian ke-7 yang mengupas pasal 113 RUU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan undang-undang KUP. Nantikan guys unboxing dari perubahan pasal 113 ini di video Andrik channel berikutnya. Oke guys, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan, terima kasih juga telah like dan share. Oke.
sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, guys. Sekali lagi mohon klik subscribe yang masih warna merah. Masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.